Mari kita buka suara. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami sekali lagi boleh merenungkan firman Tuhan, dan kami berdoa supaya saat-saat ini boleh Tuhan kuduskan hati dan pikiran kami, juga boleh dikuduskan. Engkau memberkati setiap kami tanpa terkecuali. Berkati juga anak-anak yang mendengar firman Tuhan. Tuhan menyertai guru-guru yang memberi pengajaran. Dan kami semua, kami rindu di hari ulang tahun gereja Tuhan pada hari ini. Kami sungguh semakin dewasa. Kami semakin mengerti apa artinya berharap, memohon, meminta kepada Tuhan dan hidup di dalam realita kerajaan-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua di dalam perenungan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudara, saya pikir struktur di dalam Matius 6 ini cukup jelas ya, cukup jelas. Ada kontras ya, saudara melihat di sini ada kontras itu, ada kontras antara Gentiles, orang-orang yang tidak percaya, yang hidupnya itu ditandai dengan kekhawatiran yang nggak habis-habis ya, terus ya melayani kekhawatiran kehidupannya. Dengan orang-orang yang pinjam bahasanya Yohanes ya, dilahirkan kembali, yang melihat kerajaan Allah, ya hidupnya itu bukan ditandai, bukan didriven, bukan dikuasai oleh kekhawatiran, tapi iman, kepercayaan kepada Tuhan, kecukupan pemeliharaan Tuhan, ucapan syukur, ya. Dan karena itu mereka ada energi, ya, mereka ada appetite, mereka ada desire, mereka ada ketertarikan untuk mencari kerajaan Allah. Kadang waktu kita bicara tentang kekhawatiran ya, kita bisa melunakkan kekhawatiran itu sampai to the point of ini, ya siapa sih di dalam dunia nggak khawatir begitu ya. Kadang kita malah mengatakan ya itulah tandanya orang sudah dewasa ya. Kalau anak saya ya nggak ada khawatirnya, ya memang mereka itu childish. Orang yang mature, orang yang bertumbuh dewasa, ya khawatir itu berarti dia menghargai eksistensinya gitu. Gak kayak anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang nggak responsibel gitu. Bukan saja kita tidak memahami bahwa kekhawatiran itu dosa, kita malah menghiasnya demikian rupa menjadi virtue, menjadi kebajikan, menjadi tanda kedewasaan lagi. Tapi keseriusan daripada dosa, kekhawatiran, saudara bisa baca juga di dalam perumpamaan penabur di situ ya. Katakan ada orang yang bukan nggak mendengar firman Tuhan, mereka mendengar firman Tuhan, mereka datang ke gereja, mungkin mereka juga ikut PA loh, seminar dan sebagainya. Tapi firman Tuhan yang jatuh itu nggak bisa bertumbuh karena dihimpit ya, dihimpit oleh semak belukar ya. Lalu Tuhan Yesus memberikan pengertiannya, apa itu ya, dihimpit sampai nggak bisa tumbuh, sampai cok ya, sampai tercekik gitu. Yaitu di situ dikatakan kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan membuat orang itu nggak bisa bertumbuh. Bukan nggak ada kesempatan mendengar firman Tuhan loh, bukan. Bukan nggak ada pembahasan firman Tuhan yang baik, bukan di situ. Itu problem lain lagi memang ya kalau bisa terjadi seperti itu. Tapi nggak bertumbuh ya. Kenapa nggak bertumbuh saya? Ya karena hidupnya itu terus melayani kekhawatiran dunia ya. Sekali lagi ya, kita melihat di dalam bagian ini ada karakterisasi yang cukup jelas, gamblang ya. Di dalam ayat 25 itu kan dimulai dengan kata karena itu ya, therefore, karena itu. Karena apa? Karena apa sih ya? Kan tiba-tiba karena itu gitu kan, ada kaitannya dengan perikop sebelum. Perikop sebelumnya itu apa sih? Perikop sebelumnya tentang pilihan menyembah Allah atau menyembah Mammon gitu. Karena itu maksudnya. Karena di dalam dunia ini ada pilihan orang either menyembah Mammon atau menyembah Allah. Mengumpulkan harta di sorga atau mengumpulkan harta di dunia ini gitu. Nah, orang yang menyembah Mammon itu terus-menerus khawatir. Atau saya balik ya kalimatnya supaya lebih jelas ya. Orang yang di dalam kehidupannya itu terus-menerus khawatir, dia sebetulnya itu menyembah Mammon sebetulnya gitu. Itu orang-orang serakah yang nggak pernah merasa cukup dengan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya.
Dan mereka terus minta, ya minta apa sih? Minta, ya itulah kebutuhan-kebutuhannya sebetulnya sudah disediakan Tuhan. Terus minta dalam bagian itu, ini kan minggu rogate ya, minggu tentang minta gitu. Kita pasti minta, kita manusia nggak bisa nggak minta gitu. Namanya manusia ya. Tapi pertanyaannya itu bukan masalah minta atau nggak minta, tapi kita minta apa gitu. Ada orang minta kaya, ya. Orang yang terus minta kaya ya. Nggak mungkin dia minta kerajaan Allah, itu nggak mungkin gitu. Nggak mungkin dia mencari kerajaan Allah dan kebenaran Tuhan. Nggak mungkin nggak ada lagi energi, sudah habis untuk minta ya yang dia inginkan itu. Dan dia khawatir. Kalau sudah membaca dalam bagian ini, orang zaman dulu itu khawatir apa sih Khawatir nggak makan dan nggak minum, nggak ada pakaian yang cukup untuk tubuhnya ya. Sebetulnya kalau kita lihat dari modern perspektif ya, contemporary perspektif di mana saudara dan saya hidup, ini lebih masuk akal loh lebih masuk akal. Iya loh, kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman, memang orang bisa khawatir. Tapi kekhawatiran kita ini ya ini kekhawatiran yang keterlaluan gitu. Saya hampir yakin deh ini saya bukan Tuhan, saya bukan Maha Tahu, tapi keyakinan saya let's say 99,5% gitu ya. Kayaknya nggak ada sih di sini yang bergumul soal nggak cukup pakaian gitu. Ada? Ya sudah, ini satu-satunya pakaian yang saya pakai Pak. Saya seminggu pakai ini terus. Saya setiap sore mesti nyuci pakaiannya karena pakaian saya cuma satu. Terus sudah mulai sobek-sobek lagi. Ada yang kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Saudara kesulitan makan dan kesulitan minum. Mana kesulitan makan, kesulitan minum? Kita kesulitan menguruskan berat badan ya, iya betul gitu. Kesulitan makan dan minum, mana? Kita nggak ada persoalan kok dengan makan dan minum, dengan pakaian. Tapi itu pun kita khawatir loh, khawatir apa ya? Khawatir anak saya nggak juara, khawatir mobil saya ini kok kadang-kadang rusak, gitu ya. Khawatir kalau saya nggak dihargai, waduh khawatirnya banyak sekali ya saya. Yang even nggak diadres di sini gitu, nggak ada loh address di sini bagian itu gitu. Ini cuma diadres urusan yang paling basic primer ya, makan, minum, pakaian. Kita nggak ada kekhawatiran itu. Kekhawatiran kita itu so luxurious ya, sekarang ini sudah sangat advance kekhawatirannya itu. Kekhawatiran kalau TV saya itu nggak smart gitu ya, nggak bisa dipakai untuk ini dan itu, mulai khawatir dan sebagainya. Khawatir apa itu Khawatir yang nggak dikenal di dalam early church ya sebetulnya itu. Pantesan di dalam kehidupan kita ya, kita itu makin lama makin ya kurang tertarik akhirnya untuk mencari kerajaan Allah. Kita bilang kerajaan Allah itu seperti kayak abstrak ya. Dunia ini memang kayaknya somehow dikendalikan oleh mamon nggak sih ya? Orang yang punya uang banyak lebih dihargai ya. It's kind of sad kalau di gereja juga seperti itu juga ya. Jadi kayak mirip kerajaan dunia akhirnya. Yang dihargai juga orang-orang yang punya uang. Makanya orang banyak kepingin tertarik jadi kaya gitu, sudah dihargai di dunia, di gereja pun juga tetap dihargai gitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan hidup ini terdiri atas apa ya, yang lebih daripada itu ya. Ini pakai kata pleion ya, pleion. Hidup itu lebih penting kan daripada makanan, tubuh itu lebih penting daripada pakaian ya. Kita juga jauh melebihi burung-burung yang dipeliharakan. Intinya ini pleion lebih ya, lebih penting, lebih banyak ya, lebih limpah ya. Consists of much more. Kutip komentari ya. Tapi poinnya di mana sih saya? Ini loh, banyak orang itu hidupnya itu reduktif sebetulnya gitu ya. Waktu orang itu berpikir hanya tentang uang ya, tentang kebutuhan hidup yang sebetulnya toh dicukupkan oleh Tuhan itu ya. Jadi itu khawatir tentang hal-hal itu. Akhirnya hidupnya itu jadi miskin gitu. Hidupnya itu nggak bisa memberi, hidupnya nggak bisa melayani, hidupnya nggak bisa menikmati presence of God. Waktu ibadah pun juga gelisah gitu kan ya. Tapi nggak ibadah diomongin orang lagi gitu ya, mendingan ibadah aja gitu. Tapi nggak betul-betul bisa menikmati Tuhan ya, nggak ada desire ya untuk mengejar Tuhan ya. Karena energinya itu lagi-lagi sudah habis dipakai untuk mengejar yang sebetulnya nggak perlu dikejar, karena Tuhan itu memberikan di dalam kehidupan kita. Nah, hidup yang didominasi oleh kekhawatiran seperti ini ya di dalam kehidupan kita. Kita ini kehilangan
ya more itu gitu ya, more. Banyak orang waktu di ranjang kematian deh, ranjang kematian itu prioritasnya jadi seperti kayak terkoreksi gitu ya. Tapi telat nggak sih? Rada telat nggak sih di ranjang kematian gitu? Kira-kira orang di ranjang kematian itu saudara pikir dia akan merenungkan apa? Kalau dia ada penyesalan, dia menyesal apa? Saya pikir nggak ada ya orang di ranjang kematian. Saya itu menyesal. Saya menyesal. Menyesal kenapa saya nggak nonton Netflix lebih banyak? Kayaknya nggak ada kayak gitu. Bebal ya orang itu. Kayaknya nggak ada sih saya nggak pernah tumon itu ya ada orang kayak begitu. Saya menyesal nggak main game lebih banyak. Atau even saya menyesal ya. Saya menyesal nggak mengumpulkan uang lebih banyak gitu. Keterlaluan ya ini ya gritnya gitu. Pelitnya, keserakahannya itu terlaluan sampai ranjang kematian pun nggak merubah dia. Karena kalaupun ada ya kita bisa geleng-geleng kepala. Mungkin jarang sekali ya orang seperti itu. Tapi apa ya seringkali penyesalan di ranjang kematian. Saya menyesal saya kurang ada waktu ya untuk family saya. Saya kurang ada untuk mereka. Saya sibuk dengan karir saya sendiri. Saya sibuk dengan pengejaran materi. Saya pikir di situ kepuasan. Ternyata gak gimana-gimana. Sekarang pun saya juga sakit. Saya menyesal saya nggak melayani Tuhan. Padahal saya pernah janji saya akan melayani. Tapi sekarang sudah nggak ada kesempatan lagi. Biasanya menyesal begitu kan ya, itu penyesalan yang wajar gitu. Kenapa ya orang nggak bisa pikir ini sebelum ranjang kematian? Kenapa ya? Kenapa? Ya karena di dalam realita hidup ya, waktu kita kurang memikirkan bahwa kematian itu akan datang, kita pikir kita masih punya banyak waktu, lalu terus kemudian ya ini kita menjadi korban ya materialisme. Gitu. Hal-hal yang sebetulnya dicukupkan dan diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi kita terus khawatir ya. Akhirnya kita kehilangan ya keindahan, kelimpahan hidup di dalam kerajaan Allah, kehilangan itu di dalam kehidupan kita. Nah, hidup benar-benar miserable ya. Padahal Yesus datang, dia menjanjikan hidup di dalam segala kelimpahan ya, segala kelimpahan. Jelas itu bukan artinya direduksi lagi di urusan materi lagi, capek banget gak sih saya? Orang Yesus ngomongin apa coba? Yesus ngomong hidup di dalam segala kelimpahan, Yohanes 10 itu ya, hidup yang bisa dibagi-bagikan. Hidup yang nyawanya bisa diserahkan, itu hidup dalam segala kelimpahan saya. Hidup yang generous, hidup yang boleh dipecah-pecah ya untuk orang lain. That is hidup di dalam segala kelimpahan ya. Hidup yang miskin itu hidup yang gak bisa dibagi ya. Kalau bisa orang lain bagi untuk saya gitu. Kalau bisa gereja yang harus bagi untuk saya gitu. Tapi saya nggak akan bagi apa-apa. Hidup ini adalah tentang mengumpulkan bagi saya dan keluarga saya. Saya khawatir ya, orang-orang seperti ini sebetulnya nggak lahir baru gitu. Ini orang-orang yang nggak pernah lahir baru. Karena orang yang lahir baru, kalau menurut Yesus Kristus dicatat oleh Injil Yohanes, itu dia melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah, dia tertarik dengan kerajaan Allah. Dia mencari kerajaan Allah ya, karena kerajaan Allah seperti sudah baca di dalam kelas-kelas doktrin ya. Selalu mengatakan itu already and not yet ya. Ada not yet ya. Makanya itu kita juga berdoa di doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Sudah datang sih betul, sudah datang. Sudah ada cicipannya, tapi belum juga. Makanya kita masih berdoa, datanglah kerajaanmu in its fullness ya. Ini yang seharusnya dikejar, ini seharusnya yang diminta oleh saudara dan saya gitu. Kita itu ditentukan salah satunya, ini bukan satu-satunya angle, tapi salah satu angle ya. Kita itu siapa sih ya? Kita itu adalah apa yang kita minta. Kita itu adalah apa yang kita minta. Kita itu adalah apa yang kita desire. Augustine ya. You are what you desire. Saudara itu adalah apa yang saudara harapkan, saudara dambakan, yaitu saudara dan saya. Kita menginginkan apa ya di dalam kehidupan ini? Kita desire apa sih? The most yang paling kita cintai, yang kita rela menaruh semuanya itu di situ. Apa itu?
atau siapa. Nah, so waktu kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan memberikan contoh ya, itu penyediaan pemeliharaan Tuhan ya, burung-burung, makhluk yang lebih rendah ya daripada manusia. Dan pemeliharaan Tuhan itu cukup. Tentu ini nggak boleh di stretch pemeliharaan Tuhan terus membuat saya nggak usah bekerja dan ya nggak usah melakukan bagian tanggung jawab saya. Pasti bukan itu ya. So, ya. Even burung pun dipelihara oleh Tuhan. Itu bukan dia tanpa mencari makanan dengan apa ini? Apa itu bahasa Indonesianya so, ya? Apa? Paruh, nah thank you. Dengan paruh, nah ya, termasuk memberi anak-anaknya itu pakai paruh. Nah. Tuhan memeliharakan juga melalui ini. Tentu, saudara perlu bekerja. Saudara perlu bertanggung jawab di dalam kehidupan. Nggak bisa fatalistik terus kemudian suruh orang lain yang kerja untuk saudara. Katanya Tuhan memelihara saya. Ya. Tuhan memelihara saya. Ya, orang lain yang suruh kerja. Ada loh saya orang kayak begini ya. Saya pernah ketemu. Ya mungkin salah satu dasarnya Matius 6 ini. Ngawur ini tafsirannya. Bukan itu ya. Itu pun gak didapati di dalam kehidupan burung-burung. So hidup gak dikuasai oleh kekhawatiran itu bukan berarti terus kemudian merayakan kemalasan dan gak melakukan tanggung jawab kita. Pasti bukan itu artinya. Tapi bahwa Tuhan memberi kepada kita kesempatan juga untuk bekerja, berkarya, dan ya itu seharusnya cukup ya. Lalu hidup berapa lama ya kita punya panjangnya hidup. Ya ini adalah pemberian Tuhan. Ini adalah sesuatu yang di luar kontrolnya kita ya. Even though sekarang kedokteran sangat maju itu, orang suntik atau apalah ya supaya di reverse ya, agingnya di reverse gitu ya. Saudara kok kerasan deh orang-orang kayak gitu di dalam dunia yang jatuh kayak begini. Agak ada yang aneh itu. Mau hidup di sini lebih panjang. Sebetulnya saya kalau kita berpikir beres, mau kebahagiaan paling puncak itu ya bertemu dengan Tuhan. Tapi ada orang yang mau memperlambat ketemu Tuhan ya. Dengan di reverse dia punya aging gitu. Untuk apa ya kayak gini ya? Dulu ada Qin Shi Huang, saudara tahu ya, kaisar pertama itu yang kepingin hidup kekal ceritanya. Terus kemudian minta dokter-dokter yang paling hebat di sana pada saat itu untuk menemukan kira-kira ada potion apa ya, ramuan apa yang kita bisa. Akhirnya ketemu apa ini namanya ya, air raksa ya, merkuri, logam berat. Akhirnya dia bukan hidup lebih panjang, karena hidup lebih pendek gara-gara logam berat itu gitu. Tapi impian untuk hidup lebih panjang menambahkan ya. Tuhan mengatakan tambah 1 hasta saja, nggak bisa kok manusia itu. Lebih baik bagaimana kita mewarnai hidup ini ya, karena panjang hidup manusia sudah ditentukan oleh Tuhan. Pertanyaannya itu bukan bagaimana kita memperpanjangnya atau memperpendeknya juga, tapi bagaimana kita mengisinya ya. Ciptaan yang lebih rendah itu saya, rumput ya, bunga bakung ya di padang. Itu hidup sebentar saja. Mereka mekar pada waktunya ya, mereka indah pada waktunya, menceritakan kemuliaan Tuhan. Karena mereka nggak khawatir. Mereka menyaksikan kecukupan pemeliharaan Tuhan pada hari itu. Berilah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, pada hari itu, pada hari ini pemeliharaan Tuhan. Lalu besok mungkin dibuang ke ya Libanos itu oven yang di rumah yang dijadiin fuel, dijadiin bahan bakar ya, untuk masak makanan. Ya itu nasibnya gitu. Dibuang begitu saja, dijadiin bahan bakar ya. Tetapi Tuhan
tetap mengatakan dia itu sudah toh pernah menyaksikan kecukupan pemeliharaan Tuhan. Kalaupun harus berakhir dengan oven itu tadi ya, dijadiin bahan bakar. Lalu Tuhan mengajarkan ya betapa lebihnya ya kehidupan manusia. Kalau bunga-bunga rumput itu saja ya dipeliharakan oleh Tuhan, burung-burung, akhirnya mereka mati di dalam cara yang seperti itu ya. Masa Tuhan gak lebih memelihara makhluk ciptaan yang paling dia cintai, yaitu manusia. Saudara dan saya, lagi-lagi pakai istilah lebih ya. Bukankah kamu lebih daripada ciptaan-ciptaan itu? Kenapa hidup seperti kayak lebih rendah daripada ciptaan-ciptaan itu ya? Ciptaan-ciptaan itu bisa seolah-olah ya, memang mereka bukan pribadi ya, tapi seolah-olah ya, kalau mereka jadi pribadi, mereka itu adalah makhluk yang bersyukur kepada Tuhan gitu. Makhluk yang bisa menceritakan kecukupan pemeliharaan Tuhan, yang nggak dikuasai oleh worry, nggak dikuasai oleh kekhawatiran. Nah ini ya, ini yang adalah hidup di dalam kerajaan Allah. Baru orang itu bisa melayani orang lain, orang itu bisa melayani jemaat Tuhan, orang bisa hidup menjadi berkat, karena nggak diganggu oleh worry. Saya hidup di dalam dunia yang berdosa ya, mana bisa nggak ada persoalan? Nggak mungkin sih memang gitu. Ya, kita kadang rumah bisa bocor lah, bisa anak bisa accident ya, apalagi ya, masa pun bisa gosong gitu ya, macam-macam lah ya. Kita bisa kesandung jatuh, mobil mogok, banyak sih urusan di dalam dunia ini ya. Dan memang betul juga, itu memang juga tanggung jawab kita untuk menyelesaikannya. Tapi ya hidup itu lebih daripada menyelesaikan urusan ini kurang di charge lah, kok kayaknya mulai rusak baterainya. Hidup itu bukan urusan gini-gini doang gitu. Muter-muter di dalam urusan penyelesaian masalah satu persatu ya. Akhirnya gak mengerti apa artinya mencari kerajaan Allah. Menarik ya, waktu di sini kita membaca istilah mencari ya, mencari kerajaan Allah. Ini kita boleh kaitkan dengan minggu rogate, meminta ya, meminta mencari. CTO itu adalah, ini ada kaitan dengan kata yang memang agak sedikit berbeda, tapi dekat sekali ya. Epiceteo itu digunakan, kata itu digunakan untuk Gentiles, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ya. Mereka mencari ya, mengejar materi ya, pakai kata itu epiceteo ya. Tapi Tuhan mengatakan kamu harusnya mencari ya, mencari, bukan mencari material provisions itu, tapi kamu harusnya mencari kerajaan sorga. Ini loh saya, meminta ya, meminta apa gitu. Kalau boleh ya, meminta di dalam kehidupan kita, saudara, meminta apa gitu. Harusnya kita meminta Tuhan ya, Tuhan, kerajaannya, kebenarannya. Apa yang bisa lebih tinggi daripada Tuhan dan kerajaannya dan kebenarannya gitu. Tapi sayang ya, saya banyak orang Kristen tuh hidup di dalam kemiskinan rohani. Hidupnya miskin secara rohani. Karena apa? Ya karena nggak menyadari akses yang sudah dibuka ya, berkat yang besar yang ada di dalam Kristus. Minta yang sepele-sepele ya, kurang ambisius ya orang Kristen kayak begini loh. Ini ibaratnya seperti kayak satu orang yang dikasih akses bisa makan makanan ya, yang paling enak, yang paling berkualitas, yang paling bergizi. Apalagi saya katakanlah di satu restoran gitu ya. Tapi dia sudah datang ke sana ya, dia cuma saya mau nasi 3 hari lalu. Aduh gimana sih kayak begini ya. Saya mau sisa-sisa yang di tempat sampah. Heran ya orang kayak gini ya.
dikasih akses untuk mendapatkan yang terbaik, tapi malah cari barang-barang di tempat sampah. Makanya Paulus mengatakan, dulu ya aku anggap untung ya, sekarang aku anggap rugi. Malahan karena pengenalan akan Yesus Kristus ini sekarang dulu ya, yang valuable ini jadi kok seperti sampah ya. Sampah, sudah dia pakai istilah sampah gitu. Apa yang kita kejar di dalam kehidupan ini? Kita tertarik nggak sesuai dengan Kingdom of God? Gereja kita ya. Ulang tahun keberapa ini? 21 ya. 21 ya. Sudah cukup dewasa lah ya. 21 itu kalau di Indonesia itu legal dewasa ya. Sudah boleh menikah gitu. Ya, kita sudah menikah sih dengan Kristus ya. Gereja kan adalah mempelai Kristus. So usia 21 di dalam kedewasaan, apa yang kita bisa expect di dalam kedewasaan gereja? Apa yang gereja paling kejar di dalam kehidupan ini gitu? Apa gitu? Material? Apa yang sebetulnya dicukupkan oleh Tuhan, atau kita mengejar datangnya kerajaan Allah yang hidden, yang invisible itu ya, yang memang dunia nggak tertarik ya. Dunia itu nggak tertarik. Dunia mungkin bukan saja tidak tertarik, dunia akan menghina kayaknya ya. Apa itu? Nggak jelas lah gitu ya. Yang jelas itu ya kerajaan dunia gitu. Yang jelas itu yang adalah yang bisa dilihat dengan mata ini loh, mata fisik itu yang jelas. Apa yang dikejar oleh gereja? Apa yang diminta oleh gereja? Apakah gereja hidup di dalam segala kelimpahan? Kelimpahan kehidupan Kristus? Atau di dalam kemiskinan rohani? Ini saya nggak bicara kemiskinan rohani yang dianggap berbagi, bukan itu ya konteksnya. Berbahagialah yang miskin, bukan itu, saya nggak pakai konteks itu. Miskin rohani di dalam pengertian hidup yang tidak di dalam segala kelimpahan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Miskin karena apa? Yaitu karena kejar sampah sebenarnya. Miserable ya sih, kehidupan yang luar biasa, miserable, tahu nggak sih? Orang Kristen ya diberikan Kristus karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena apa? Karena dia memberikan materi. Mana sudah ada ayat kayak begitu? Karena dia memberikan kekayaan. Mana ada sisi ayat kayak begitu? Karena dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini resonate nggak ya di dalam kehidupan kita ya? Hati kita itu ada resonansinya nggak waktu kita mendengar kalimat ini ya? Nggak ada yang lebih besar loh yang dia bisa berikan lagi. Ini anaknya. Tapi sudah diberikan yang paling besar, kita mengejar yang lain ya. Kita mengejar yang, kita nggak kagum ya. Kita nggak kagum dengan pemberian itu. Memberikan anaknya. Dan bersama dengan anaknya Bapa juga memberikan rohnya. What can be more daripada ini? Apa yang bisa lebih besar daripada ini coba? Gak ada, literally gak ada. Sekarang saya tanya ya, doa saudara dan saya setiap hari, berapa sering, berapa intens kita mengejar kepenuhan Kristus? Berapa intens ya? Coba hitung sendiri aja, statistik doa kita, isinya apa gitu. Betul gak kita bergumul untuk mendapatkan Kristus gitu? Atau ya Kristus sih boleh ya, Kristus sih boleh, tapi Kristus among many others many others. Sudah pencobaan, saya pikir ya pencobaan itu bukan Christless kali ya. Pencobaannya itu bukan hidup Christless, itu main kasar namanya gitu ya. Mungkin setan juga nggak sebodoh itu saya. Pencobaannya itu adalah penolakan terhadap solus Kristus. Kristusnya tetap ada loh, gak digeser. Tapi harus tahu ya, Kristus cuma one among many other things. Kristus sih boleh gitu ya. Kristus ada kebahagiaan keluargaku ya, kepopuleran gerejaku, kepintaran masa depan anakku ya, keawet mudaanku dan sebagainya. Tapi Kristusnya tetap ada sih ya. Tapi Kristus di tengah-tengah tumpuan yang banyak sekali yang lain ya. Bukan solus gitu, bukan satu-satunya. Dia nggak menjadi segala-galanya. So, waktu kita membaca cerita orang yang menemukan mutiara ya, mutiara ini kan perumpamaan kerajaan sorga ya, salah satunya. Dia jual semua yang lain, dia jual ya.
termasuk mutiara-mutiara yang selama ini dia pernah dapatkan, tapi in comparison dengan yang satu ini ya, langsung pale gitu, langsung pucet. Yes, seperti Paulus mengatakan, jadi seperti sampah gitu, yang selama ini dia kumpulkan. Perubahannya itu radikal, saya benar-benar radikal. Saya khawatir ya, saya banyak orang datang ke gereja itu apa ya, saya tradisi mungkin ya, adat istiadat. Memang kita tinggal di negara yang religius ya. Kalau nggak beragama kan salah gitu, even salah secara hukum gitu ya. Dan KTP kita mungkin dia tulisannya Kristen gitu. Jadi bagaimana? Ya kita ke gereja lah gitu. Tapi betul nggak di dalam kehidupan kita, kita menginginkan Kristus lebih daripada semua yang lain. Seek ye first, carilah dahulu ya, kerajaan Allah, di mana Kristus itu memerintah. Kerajaan Allah dan kebenaran Allah, kebenarannya, His righteousness. Berbahagialah orang yang lapar, haus, dahaga akan kebenaran, righteousness. Dia akan dipuaskan. Betul nggak saya? Kita dahaga akan righteousness. Apakah kita minta keadilan? Apakah kita minta kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ini? Bicara righteousness, bicara justice. Kalau saya dilukai, ya saya langsung menuntut justice. Kalau orang lain dilukai, orang lain diperlakukan tidak adil, ya dia mesti bergumul bagaimana menjadi dewasa gitu ya. Itu namanya keadilan gitu ya. Kalau gereja diperlakukan tidak adil, kita mesti berjuang ya. Kalau agama lain diperlakukan tidak adil, ya sudahlah, kita ini minoritas, ngapain campurin kayak urusan kayak begitu. Itu namanya keadilan saya. Keadilan apa ya itu ya? Kalau saya diserang, saya harus menuntut keadilan. Tapi kalau tetangga saya diserang, ya sudahlah, memang hidup ini dalam hidup berdosa, mana bisa menghindari penyerangan. Double standard kayak begini sih. Mana ngomongin keadilan di sini? Keadilan apa ya itu ya? Itu bukan ngomongin keadilan, itu ngomongin saya namanya. Ngomongin kita, bukan bicara kebenaran keadilan. Makanya hidup nggak pernah puas ya, hidup nggak pernah puas. Karena memang juga mungkin nggak tertarik juga untuk mengejar keadilan kebenaran. Kristus datang, Dia itu adalah kebenaran keadilan kita. Kadang-kadang orang salah mengerti ya, ini apa? Protestan spirituality, reform spirituality, teologi ya, anggap kita dibenarkan ya, di declared righteous, dinyatakan benar ya, itu seperti kayak sudah segala-galanya. Oh ini doktrin penting sih, doktrin penting ya, dibenarkan, legal, forensik, betul ya secara status. Tapi di reform teologi juga mengajarkan di made righteous, dibuat, dijadikan benar ya. Pengudusan. Justification itu righteous declaration, dinyatakan ya, diumumkan, dideclare benar, ya betul. Tapi juga sanctification, pengudusan, dibuat menjadi benar ya. Tanda orang yang sungguh-sungguh dibenarkan di dalam artian justified, itu dia makin lama makin menjadi lebih benar. Kalau realita ini nggak terjadi ya, ini tanda tanya di depan, ini tanda tanya. Ini mungkin vain confidence, mungkin sok yakin, tapi sebetulnya nggak betul-betul mengenal Kristus. Kristus itu pembenaran kita, itu betul. Kristus juga adalah pengudusan kita. He is our sanctification. Saudara nggak bisa mendapatkan Kristus tanpa pengudusan, nggak mungkin itu nggak mungkin. Nggak ada mendapatkan Kristus tanpa mortification of the old self, pematian manusia lama. Tanpa itu, nggak ada, itu bukan Kristus. Nggak tahu Kristus yang mana, Kristus yang lain itu, Kristus palsu itu. Karena mendapatkan Kristus itu kita mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau ada orang sepertinya kayak orang reform, sepertinya ya, dia mendapatkan Kristus, dia maunya cuma justification saja gitu. Nggak usah ada urusan cerita sanctification, nggak usah. Saya ini memang doyan uang ya, bagaimana? Saya memang buat saya itu yang penting itu adalah dunia yang kelihatan material itu ya.
Itu yang matters. Yang lain itu ya bolehlah tambahan-tambahan ya supaya ada kebudayaan gitu loh ya. Kekristenan sebagai kebudayaan. Kekristenan sebagai aksesori di dalam kehidupan ini ya. Karena saya nggak mau juga sih kalau dibilang terlalu sekuler apalagi ateis. Kayaknya kurang gimana gitu ya. Bagaimanapun saya menikmati disebut orang religius. But I don't think ini kekristenan saya, bukan. Ini sih kemunafikan sepertinya gitu daripada kekristenan yang asli. So, mari sekali lagi ya saya merenungkan bagian ini. Again, ini adalah Minggu Rogate, hari ulang tahun gereja ini ya. Berdoa kepada Tuhan ya. Mungkin sebelum berdoa kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu. Kita mundur satu langkah, minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengarahkan hati kita kepada kerajaan-Nya. Supaya kita diberikan spiritual appetite ya, untuk mengejar kerajaan-Nya, mengejar Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati kami di dalam kehidupan ini. Kami boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami boleh terus dikuduskan hati kami, keinginan kami. Apa yang kami banggakan, apa yang kami kejar, apa yang kami pentingkan di dalam kehidupan ini. Tuhan mengampuni kami ketika kami kurang tertarik kepada Tuhan. Ketika kami lebih tertarik kepada hal-hal yang sebetulnya Tuhan juga sudah cukupkan di dalam kehidupan kami. Kami mohon pengampunan Tuhan ketika kami tidak melihat kemuliaan yang ada pada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menyempurnakan kami, mengarahkan hati kami kepada Tuhan, dan kami akan mendapatkan bahagia yang sejati dalam persekutuan kami dengan Engkau. Berkati gereja ini. Berkati keluarga kami, berkati diri kami masing-masing, berkati kota di mana kami tinggal, berkati negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kehadiran kami, ada satu kehadiran yang ada di dalam kerajaan-Mu, yang melihat dengan jelas realita kerajaan-Mu. Dan kami boleh berbagian di dalamnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.